Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini sebenarnya adalah Minggu Palem sebenarnya, ya. Dan banyak di kalangan gereja yang mendedikasikan hari ini khusus bicara tentang Minggu Palem. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya kita tahu kita dalam pada posisi, tapi hari ini saya tidak akan bicara khusus tentang Minggu Palem. Minggu ini adalah kita masuk pada Minggu Paskah. Nanti Minggu hari Jumat kita akan ada ibadah, kita akan ada ibadah gabungan Gold Coast Brisbane, ibadah di sini. Jangan lewatkan kesempatan sebab berkat Tuhan buat kita tersedia di dalam setiap hari-hari spesial atau bagaimana ketika kita menghormati Tuhan. Ya. Paskah seharusnya menjadi hari raya terbesar di dalam kehidupan orang Kristen, ya. Dan itu yang saya yakini. Seharusnya kita semua merayakan Easter atau mendedikasikan hidup kita setiap ketika kita melayani, ketika kita beribadah di hari raya Paskah, itu sesuatu yang penting. Dan Paskah, peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan antara Jumat Agung sampai Minggu. Bagi saya itu Paskah, ya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Oke. Mari saudara, hari ini saya akan sedikit bicara tentang in God's hand. Ya, kita akan lihat itu. Mari terlebih dahulu saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-20. Ini kisah ketika Yesus sudah dibangkitkan. Dia datang ke Yerusalem, dia datang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada murid-murid yang sedikit kaget, bahkan ada yang tidak percaya. Sehingga Yesus harus membuktikan kepada mereka bahwa itulah dia. Dan dialah Yesus yang sudah bangkit. Lalu dia dalam ayat yang ke-20, ia membuktikan dan berkata kepada murid-muridnya. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, sebuah peristiwa yang sangat mulia ketika murid-murid menghadapi sebuah pengalaman. Yesus sudah dibangkitkan. By the way, saya tidak akan bicara khusus tentang kebangkitan. Tapi sekilas tentang latar belakang dari ayat ini. Yesus sudah dibangkitkan. Dan ada sebuah keadaan di dalam pikiran rohani dari murid-murid bahwa Yesus sudah mati. Yesus sudah disalibkan. Bahkan sebagian dari murid-murid mereka kembali kepada profesi mereka. Lalu saudara yang kekasih, kemudian pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan. Dan ketika setelah dia dibangkitkan, ia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu yang menarik sekali, pengalaman ini memberikan kesukaan, membangkitkan semangat yang baru. Yang tadinya murid-murid berkata, wah kita sekarang gimana dong? Yesus sudah mati. Tapi mereka mendapati, bahkan mereka berjumpa langsung dengan Yesus. Dan Alkitab berkata mereka sangat bersuka cita ketika mereka melihat Yesus. Diawali dengan apa? Yesus menunjukkan tangannya. Mereka tahu bahwa Yesus disalibkan. Mereka tahu Yesus dipaku di salib. Tangan, kaki, lambungnya. Dia dipaku di kayu salib. Mereka tahu. Sehingga Yesus membuktikan itu kepada mereka. Ini tanganku. Ini lambungku. Ada bekas paku di sana. Yang menancapkan tangannya di salib itu. Tapi kita tinggalkan dulu ayat itu. Mari kita membaca dalam peristiwa yang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-14, kita sedang bicara tentang in God's hand, di dalam tangan Tuhan. Matius pasal 14, ayat 30 dan ayat yang ke-31. Ada sebuah peristiwa ketika pada waktu itu Yesus berjalan di atas air, dan murid-murid agak kaget, agak syok. Lalu Yesus membuktikan dan Petrus salah satu murid Tuhan berkata, aku juga mau jalan di atas air. Lalu Alkitab ceritakan Yesus berjalan Petrus juga berjalan di atas air. Lalu kita tiba
di ayat ini, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Awalnya, Petrus punya pengalaman luar biasa. Dia satu-satunya yang bisa berjalan di atas air setelah Yesus. Sebuah pengalaman rohani, pengalaman mujizat, pengalaman pribadi yang sangat besar bagi Petrus. Tapi entah kenapa, di dalam beberapa step dari Petrus berjalan di atas air, Alkitab ceritakan tiba-tiba dia merasa ada tiupan angin. Ada tiupan angin. Lalu ketika ada tiupan angin, dia merasa takut. Dan ketakutan itu membuat dia mulai tenggelam. Membuat dia mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Saudara, peristiwa semacam ini banyak kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita lihat aja, mungkin itu bisa terjadi dalam diri kita. Satu masa kita mengalami pengalaman mujizat. Dan itu membuat kita sangat bersemangat di dalam Tuhan. Satu masa kita mengalami berkat Tuhan yang besar. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Tapi lama-kelamaan, ada hal-hal yang mulai masuk dalam pikiran kita. Menguasai hati kita. Sehingga kita mulai kehilangan sumber dari berkat itu sendiri, sumber dari pengalaman rohani itu sendiri. Dan kadang tiba-tiba berubah. Dan perubahan itu membuat rasa takut yang besar di dalam diri kita. Dan dalam konteks cerita Petrus ini, Alkitab ceritakan, dia yang tadi berjalan di atas air, dia yang tadi mengalami mujizat yang besar, tiba-tiba dia mulai tenggelam. Artinya pengalaman masa lalunya tidak lagi menjamin dia, memberikan dia kuasa untuk dia bisa kembali berjalan. Bahkan dia mulai hampir tenggelam. Tapi puji Tuhan, Alkitab ceritakan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolong aku. Saudara, kalimat yang paling banyak di dalam doa dari semua orang percaya yang paling banyak ya. Kita melakukan hal yang sama setiap hari. Tuhan, tolong dong Tuhan. Tuhan, please Tuhan. Dengan cara kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, please approve. Please, dan segala macam permohonan kita kepada Tuhan. Dan sudah tahu enggak, hati Tuhan, kalau lihat anak-anaknya berseru kayak gini, itu membuat hati Tuhan tergugah. Dan dia membuat Tuhan responsnya cepat banget, saudara, ya cepat banget. Sehingga kita lihat dalam peristiwa ini, Yesus segera mengulurkan tangannya. Saya suka bagian ini, Yesus segera mengulurkan tangannya. Saudara, ada sesuatu yang menunjukkan betapa Tuhan itu begitu mempedulikan kehidupan setiap orang percaya. Tuhan tidak mau orang percaya itu jatuh, orang percaya itu tenggelam, kehilangan berkat, dan banyak pengalaman negatif lainnya. Tuhan gak mau. Tapi itu hanya kepada mereka yang mau berseru. Hanya kepada mereka yang berseru kepada Tuhan. Yesus mengulurkan tangannya. Saudara, kita sudah belajar bahwa ada manusia yang tidak bisa survive karena kekuatan, karena kemampuan diri kita sendiri, nggak bisa. Manusia sangat tergantung dari pertolongan Tuhan. Kita udah belajar tentang domba, hanya bisa survive kalau dia ikut gembalanya. Jadi manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nggak bisa. Dan Tuhan memang mendesain manusia seperti itu. Supaya apa? Supaya manusia belajar berharap kepada Tuhan. Supaya manusia tahu mengandalkan Tuhan. Supaya manusia tahu arti mencari Tuhan. Manusia terbatas, tidak bisa menolong diri sendiri. Sehingga dia harus berseru kepada Tuhan. Dia harus mengaku kepada Tuhan. Dia harus mencari wajah Tuhan. Dia harus mencari sampai dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu desain kita, didesain seperti itu. Supaya kita tahu bergantung pada Tuhan. Supaya kita tahu arti percaya kepada Tuhan. Saudara,
kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, karena kita sadar kalau kita nggak berdoa, kita nggak beribadah, kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa jatuh, kita bisa hancur. Kita sadar itu. Jadi doa dan ibadah kita adalah proof bahwa kita mengakui hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Doa dan ibadah kita adalah proof bahwa kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan melakukan jauh lebih baik dari apa yang dapat kita lakukan. Atau kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita ketika dunia nggak bisa berbuat apapun juga untuk kita. Jadi adanya kita hari ini beribadah adalah membuktikan bahwa kita percaya, kita mengakui, dan kita berseru kepada Tuhan. Itu bentuknya, berseru kepada Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan suka banget dengan orang yang sadar bahwa dia nggak mampu, sehingga dia harus berseru dan bermohon kepada Tuhan. Tuhan segera mengulurkan tangannya. Coba kita lihat di dalam pembacaan yang lain. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong. Dan menyelamatkan mereka. Tuhan senang banget ketika orang yang setia berseru kepadanya dalam kesetiaan. Satu waktu Yesus menjumpai orang yang buta. Yesus bertanya, apa yang kamu mau? Mereka berteriak, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang buta itu butuh dipulihkan matanya? Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang sakit itu butuh disembuhkan? Yesus tahu. Yesus tahu. Tapi Yesus ingin mendengar orang yang membutuhkan pertolongan itu sadar bahwa dia hanya bisa ditolong ketika dia berseru kepada Tuhan. Yesus mau supaya orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta itu sadar dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dirinya. Sehingga Yesus bertanya, kamu mau apa? Dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Ini pun yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita, siapapun Anda, jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan di dalam doa-doamu. Jangan pernah malu untuk memuji Tuhan, berseru dalam pujian, berseru dalam penyembahan, dalam doa-doa kita. Siapapun kita, jangan pernah malu untuk mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita untuk mengakui saya bukan siapa-siapa dan Tuhan adalah segalanya. Kita harus berani bertumbuh pada pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu. Sebab Alkitab kata Tuhan dekat kepada orang yang mau berseru. Dalam relasi, dalam membangun kualitas relasi satu dengan yang lain, komunikasi yang aktif itu akan semakin mempererat, bukan? Hanya komunikasi yang aktif yang bisa membuat kedekatan itu semakin berkualitas. Kita nggak bisa jadi orang Kristen, oke, yang penting status legal saya orang Kristen, saya sudah ke gereja selesai. Itu bukan ukuran dari kualitas kehidupan rohanimu yang sebenarnya. Orang Kristen yang sebenarnya adalah orang yang mau berdoa, orang yang mau beribadah. Sebab doa dan ibadahnya adalah bukti, saya sudah katakan, bukti bahwa dia sadar dia nggak bisa apa-apa, sehingga dia butuh pertolongan Tuhan. Dan hanya Tuhan, bukan yang lain. Dan Tuhan suka orang yang seperti itu. Tuhan suka orang yang seperti ini. Berseru kepada Tuhan. Kita lompat pada bagian lain dalam pembacaan Alkitab, Mazmur pasal 31. Peristiwa Petrus tadi, Tuhan segera mengulurkan tangannya dan menolongnya. Mazmur 31 ayat 4, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan olehnya karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Perhatikan kalimat ini.
ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Ini pemazmur Daud dalam kesadaran yang penuh. Dia mengakui bahwa hanya kepada Tuhan dia aman. Hanya kepada Tuhan dia tenang. Dia mengakui Tuhan sebagai bukit batu pertahananku, perlindunganku. Hanya Tuhan yang menjadi pembimbing untuknya. Hanya Tuhan yang dapat melepaskan dia dari jerat musuh. Hanya Tuhan yang menjadi perlindungan yang abadi untuknya. Sehingga pemazmur katakan begini, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan-Mu. Beralasan banget ketika pemazmur berpikir bahwa Tuhan adalah segalanya. Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup menolong. Tuhan satu-satunya jawaban atas semua doa-doaku. Sehingga dia berkata, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku. Mungkin kita berkata, kenapa sih ke dalam hati-Mu? Seperti orang pacaran kan, simpan aku di hati-Mu. Yang penting aku ada di hati-Mu. Begitu kan, anak-anak muda? Tapi pemazmur katakan, ke dalam tangan-Mu, into your hand I surrender my life. Wow. Dan kita pun harus sampai pada stage, kita harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku. Kenapa saudara? Sebab di dalam tangan Tuhan ada segalanya. Di dalam tangan Tuhan ada segalanya. Alkitab menceritakan sejak dari kitab penciptaan, kitab kejadian, sampai kitab Wahyu kita akan lihat di sana. Bagaimana tangan Tuhan yang secara spesifik, pekerjaan Allah dinyatakan dengan perbuatan tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Waktu Allah menciptakan alam semesta, Alkitab mencatat, ia berfirman, jadilah A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi ketika dia menciptakan manusia, Alkitab berkata, and then he created us. Ia mendesain. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ia mendesain manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita bisa menangkap ada pekerjaan tangan Allah. Ada pekerjaan tangan Allah di dalam penciptaan itu. Dan mulai dari sana kita lihat, ada begitu banyak ayat-ayat yang bicara tentang tangan Tuhan. Tangan yang terulur. Nah, di tangan Tuhan kita mendapatkan segalanya. Di tangan Tuhan ada segalanya. Kita mungkin membayangkan tangan. Dalam pikiran kita yang terbatas, kita berpikir bahwa iya, tangan itu hanya untuk memegang, menopang. Tapi itu dalam pikiran deskripsi kita yang sangat terbatas, dalam fungsi kemanusiaan kita yang terbatas. Tapi tidak dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan bicara tentang tangan yang mencipta. Tangan Tuhan bicara tentang tangan yang memberkati. Tangan Tuhan bicara tentang tangan yang melindungi, tangan yang menggendong, tangan yang membelai, tangan yang menyembuhkan, tangan yang menopang, tangan yang mengangkat, tangan yang menutup, tangan yang membuka, tangan yang menghukum, tangan yang memukul, dan seterusnya. Alkitab bicara tentang di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kirinya ada harta dan kekayaan. Di tangan Tuhan semuanya bukan. Yang manusia kejar, yang kita lakukan, sehingga kita harus bekerja, studi dan semuanya ada di tangan Tuhan. Sangat beralasan kalau pemazmur berkata, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku. Sebab di tangan Tuhan segalanya tersedia. Tuhan menjamah yang sakit dengan tangannya. Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Di tangan Tuhan, ada di tangan Tuhan. Waktu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, taruhlah jarimu. Ia berkata, jangan engkau tidak percaya lagi. Itu dalam Yohanes pasal 20 ayat
Ayat yang ke-27. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Thomas adalah murid yang sempat tidak percaya kepada Tuhan. Sempat tidak percaya. Sampai Tuhan harus membuktikan. Dalam pembacaan kita lihat, Tuhan berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini dan lihat tanganku, taruh jari. Ini bukti. Tangan yang dipaku di kayu salib. Ini bukti, lihat, taruh jarimu di situ. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percaya. Di dalam ayat yang ke-20, waktu Tuhan tunjukkan tangannya di hadapan murid-murid yang lain. Murid-murid bersuka cita. Kenapa? Karena mereka percaya. Thomas tidak. Thomas bilang, sebelum aku lihat, sebelum aku cucukkan jariku ke tangan, aku gak percaya. Dan ketika ketemu dengan Yesus, Tuhan bilang, ini tanganku. Cucukkan jarimu. Lalu Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi. Untuk sebuah pembuktian, Yesus bisa saja mengambil pembuktian lain. Atau kan cukup Yesus menunjukkan dirinya, ini loh aku. Gantengku tidak berubah. Ini. Tetapi secara spesifik Tuhan tunjukkan tangannya. Kan kakinya juga dipaku. Mahkota kepalanya juga dikenakan mahkota duri. Ada luka, ada bekas luka-luka cambukan yang menyayat seluruh tubuhnya, bahkan mukanya. Tapi dia berkata, ini loh tanganku. Ini tanganku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Nah, minggu ini kita merayakan Paskah. Saya sengaja bicara ini hari ini. Jumat Agung nanti ada guest speaker. Saya sengaja bicara tentang ini hari ini. Perayaan Paskah, Passover, itu menunjuk kepada peristiwa ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ada pengorbanan anak domba di situ. Itulah yang disebut Passover. Yang menunjuk langsung kepada pribadi Yesus. Lalu kita mengenal istilah gereja. Gereja artinya, atau eklesia, artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Ide dasarnya dari gereja adalah orang Israel yang hidup di Mesir 400 tahun lebih. Sebagai budak di sana, kemudian mereka dilepaskan, dikeluarkan dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan di titik ketika mereka keluar menuju ke tanah perjanjian, ada peristiwa Paskah di situ. Ada peristiwa Passover di situ. Jadi gereja tidak dalam definisi sempurna kalau dilepaskan dari peristiwa Paskah. Gereja tidak sempurna deskripsinya kalau Passover, kalau Paskah itu nggak ada di situ. Jadi melekat di dalam definisi gereja. Kita percaya hidup kita adalah gereja. Sebagai individu kita gereja sebagai secara komunal. Jadi gereja, kita disebut gereja karena ada peristiwa Passover, ada peristiwa Paskah, ada peristiwa pengorbanan, penebusan, ada peristiwa intervensi sorga dalam perjalanan hidup kita yang kemudian memungkinkan kita dari dunia kemudian masuk pada kehidupan selamat. Itu sebuah peristiwa besar. Kita kemudian disebut orang percaya. Kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kita disebut orang percaya karena kita mengakui itu.
Jadi perjalanan iman saya dan saudara disebut sebagai gereja karena di dalam DNA spiritual kita ada peristiwa Passover yang membuat kita melepaskan manusia lama kita dan masuk pada kehidupan baru sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru. Dan peristiwa Passover ini yang mengawali orang Israel keluar berjalan menuju Kanaan disebut oleh firman Allah seperti ini. Keluaran pasal 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Perhatikan kalimat ini. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Peristiwa eklesia, gereja, dipanggil keluar. Passover, peristiwa besar, sampai orang Israel bisa keluar dari Mesir. Disebut peristiwa terjadi karena kekuatan tangan Tuhan. Karena dengan kekuatan tangannya yang telah membawa kamu keluar. Jadi sekali lagi peristiwa Paskah disebut sebagai kekuatan tangan Tuhan yang telah membawa gereja, yang menopang, mengangkat, memulihkan gereja dari kehidupan dunia kepada kehidupan baru, kehidupan diselamatkan di dalam Tuhan. Kita semakin mengerti ketika sekali lagi kembali ketika pemazmur berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan seluruh keberadaan hidupku. Kenapa? Karena betapa agungnya berada di dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam tangan Allah itu semuanya ada. Kalau ia yang telah sanggup melepaskan dari tanah perbudakan sekian lama, dia lepaskan masuk kepada tanah perjanjian, maka tangan yang sama, yang sanggup menopang, membela, menolong, menghibur, membelai, menjaga, membuka opportunity, dan sebagainya. Tangan Tuhan itu cukup. Makanya kita harus berani berdoa, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku. Dan Alkitab ceritakan perayaan Paskah harus dirayakan turun-temurun. Keluaran 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Haleluya. Dan ini harus diingatkan, diingatkan. Jangan main-main dengan tangan Tuhan. Jangan main-main dengan tangan Tuhan. Harus terus diingatkan bahwa kita harus merayakan Paskah. Kita harus merayakan ini sebagai sebuah peristiwa pengakuan kepada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang telah melepaskan, membebaskan kita. Dengan kekuatan tangannya yang telah memungkinkan saya bisa berdiri di hadapan saudara sebagai hamba Allah. Dengan kekuatan tangan Allah yang telah membuat Anda semua bisa beribadah hari ini. Itu adalah cerita tentang kekuatan tangan Allah di hidup saudara. Bagaimana Allah memberkati saudara, itu pun bagian dari tangan Allah yang mengulurkan berkatnya. Kita mungkin feel secure dengan apapun yang ada di dalam hidup kita. Itu pun karena kekuatan tangannya yang memagari kita. Ada tangan yang melindungi, yang menggenggam hidup kita. Jadi
perjalanan spiritual kita adalah karena Tuhan yang menuntun kita. Kembali kepada Yohanes pasal 20 ayat 27. Ia menunjukkan tangannya. Ia menunjukkan tangannya. Ini bekas paku waktu disalib. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, kita harus berani meyakinkan diri kita bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kita harus berani mengakui dan percaya bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Yesaya 40. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Perhatikan 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, kita adalah domba-domba di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Dan Alkitab berkata Tuhan datang dengan kekuatan tangannya. Seperti gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, yaitu kita, dan ia menghimpun dengan tangannya. Ia menggendong, ia menuntun, ia menjaga, ia memelihara. Perhatikan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16 dikatakan begini. Hidup kita di tangan Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di terjemahan yang lain menggunakan kata engrave you. Diukir di telapak tanganku. Hidup kita sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Hidup kita diukir di tangan Tuhan. Kita diukir, dikembalikan dalam desain original gambar Allah. Waktu kita diukir di telapak tangan, kita dijadikan menyatu. Kita menyatu dengan pribadi Yesus. Yesus menyatu dengan kita. Dikembalikan pada konsep original dari kehidupan kita. Dan ketika Allah mengengrave, ada darah yang mengalir dari situ. Ada persekutuan. Ada persekutuan yang diteguhkan dengan darah di situ. Itulah hidup kita di tangan Tuhan. Itulah hidup Anda dan saya berada di tangan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 ayat 29 dikatakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus sebagai gembala. Dia katakan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka domba-dombaku dari tanganku. Kenapa? Karena mereka diukir, mereka ada digenggam oleh Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, demikian secure-nya kita ada di tangan Tuhan. Saya berulang-ulang katakan, tidak ada manusia yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan kecuali atas kehendak kita sendiri yang mau keluar. Kecuali di tangan Tuhan. Ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Konfirmasi, tidak ada yang dapat melepaskan sebab hidup kita ada di tangan Tuhan. Percayakah Anda bahwa hidup Anda ada di tangan Tuhan? Amin. Ini yang harus terus kita bangun. Ini yang harus kita yakin. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ketika Yesus di Yohanes pasal 20, ayat 20 dan 27 menunjukkan tangannya.
Ada bekas paku di situ. Tahukah kita bahwa Tuhan menggenggam hidup kita? Dia genggam itu sampai di kayu salib. Dan saudara, yang seharusnya menerima hukuman karena dosa adalah kita sebagai manusia. Kita manusia yang pantas dan layak dihukum. Tapi kemudian kita menerima mercy, pengampunan. Mercy artinya kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Itu mercy. Sedangkan grace, kita menerima apa yang tidak sepantasnya kita terima. Kita terima mercy. Seharusnya kita dihukum. Tapi Yesus menjadi korban pengganti ada di kayu salib. Untuk apa tujuannya? Engkau telah dibeli, lunas dibayar dengan harga yang mahal. Yang bukan dengan barang yang fana. Tapi dengan darah Kristus yang mahal, Alkitab katakan. Dan ketika Yesus disalib, Alkitab menyebut tangannya terpaku. Dan saya percaya itu pun bicara tentang ketika dia ada di kayu salib, dia tidak pernah melepaskan kita. Yang dia bawa di kayu salib adalah hidup saya dan saudara. Yang dia bawa di kayu salib adalah hidup saya dan saudara. Dia membiarkan keberadaan dirinya menjadi sebagai manusia seutuhnya. Mengalami semua penderitaan fisik itu supaya dia dapat menebus kita. Dan tangan yang berlubang, tangannya ada di kayu salib, dipaku. Ketika tangan itu dipaku di kayu salib, maka darah yang mengalir di kayu salib itu membasuh hidup kita yang ada di tangannya. Haleluya. Darah yang mengalir dari bekas paku itu membasuh hidup saya, membasuh hidup saudara. Sehingga kita mengalami penebusan, kita mengalami penyucian, kita mengalami proses kelahiran baru, kita mengalami kehidupan yang diselamatkan, kita menikmati sorga. Tuhan katakan ini tanganku. Yesus berkata telah selesai. Ia telah menyelesaikan perjuangannya di kayu salib. Menjadi korban penebus. Dan dia buktikan kepada murid, ini tanganku. Ini bukti bahwa engkau milikku. Ini bukti bahwa engkau telah diselamatkan. Dia tunjukkan dan Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan main-main dengan tangan Tuhan. Sebab di tangannya ada segalanya. Saya katakan tadi, di tangan Tuhan ada berkat. Tapi di tangan Tuhan juga ada penghukuman. Tapi bagi mereka yang tahu, yang berseru kepada Tuhan dalam kekaguman. Bagi mereka yang berseru kepada Tuhan dalam kebanggaan, dalam kesukaan. Sadar bahwa dia butuh Tuhan. Ketika dia berseru, maka tangan Tuhan diulurkan buat kita. Tangan Tuhan yang menggenggam, menopang, menolong kita. Tangan itulah yang tidak akan pernah membiarkan apabila aku jatuh. Kata Alkitab. Tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang topang. Ada pengalaman yang menyedihkan, menyakitkan. Ada pengalaman di lembah kekelaman, di bayang-bayang maut sekalipun. Tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan yang menopang, yang mengangkat. Itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan. Saya berkata kepada saudara, jika bukan tangan Tuhan, jika bukan karena tangan Tuhan sendiri, yang merangkul, menopang, memeluk, menggendong kita, saya nggak tahu hidup kita sekarang seperti apa. Saya nggak tahu Anda sekarang ada di mana. Kita nggak tahu peristiwa apa yang mungkin saja bisa menimpa kita. Tapi karena ada tangan Tuhan yang menggenggam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Makanya 1 Petrus pasal 5 ayat 6 katakan begini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Serahkan hidupmu
kepada Tuhan. Humble yourself under the mighty hand of God. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Di tangan kanan ada umur panjang. Di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Allah yang menggendong kita. Ketika Tuhan menggendong kita, maka apapun yang akan berhadapan dengan kita, Alkitab katakan, ketika Tuhan menggendong, ketika hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka apapun yang akan melawan kita, dia akan berhadapan dengan tangan Tuhan. Makanya hidup saya hidup beriman kepada Tuhan. Hidup saya adalah hidup iman. Saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Kalau ada musuh, banyak musuh rohani, dia akan berhadapan dengan tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan telah menyelamatkan saya, maka Tuhan mampu menjamin di dalam tangannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Minggu Paskah ini, kita diingatkan kembali. Ada peristiwa besar yang kita peringati. Ada peristiwa besar yang mengingatkan tentang kekuatan tangan Tuhan yang telah membuat Anda bertobat. Yang telah membuat Anda dipulihkan. Anda percaya itu pekerjaan tangan Allah yang perkasa. Serahkan hidup kita. Kita suka nyanyi. Ada banyak lagu yang syairnya tangan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Salah satunya dan lain-lain. Tangan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.